Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ikhwatu iman rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dipertemukan kembali untuk melanjutkan bahasan kita yang tertunda pada bulan kemarin. Untuk kesempatan ini kita akan membahas sholat dari segi waktu. Kalau pada bahasan yang sudah lalu kita telah membahas masalah sholat dari segi arti baik secara bahasa ataupun secara istilah, dan juga kita telah membahas masalah sholat dari segi keutamaannya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas sholat dari segi ketentuan waktu. Nah, berkaitan dengan masalah ini, salah seorang ulama dari kalangan sahabat yaitu Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah menyatakan bahwa sholat itu adalah ibadah yang waktunya telah ditentukan. Dalam arti sholat itu memiliki ketentuan waktu sebagaimana ibadah haji memiliki ketentuan waktu, sehingga seseorang tidak bisa melaksanakan ibadah haji kalau bukan pada bulannya, kalau bukan pada waktunya. Demikian juga seseorang tidak bisa melaksanakan sholat kalau bukan pada waktunya. Hal ini dijelaskan pula oleh seorang ulama dari kalangan tabi'in yaitu Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam menyebutkan bahwa yang dimaksud sholat memiliki ketentuan waktu dalam arti setiap kali berlalu satu waktu maka akan datang waktu sholat yang lainnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-103. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'aqimus sholata innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maka dirikanlah sholat. Inna sholata, sesungguhnya sholat itu kanat adalah alal mu'minina, bagi orang-orang yang mukmin, kitaban mawquta, merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan. Ikhwatu iman rahimakumullah. Dalam hal ini seorang ahli tafsir yaitu Syekh Az-Zuhaili di dalam tafsirnya beliau menyebutkan bahwa yang dimaksud sholat itu kitaban mawquta, kewajiban yang waktunya sudah ditentukan. Kata Az-Zuhaili bahwa sholat itu diwajibkan kepada kita pada waktu yang sudah ditentukan. Maksudnya tidak boleh melaksanakan sholat melewati waktu yang sudah ditentukan, tapi mesti dilaksanakan pas pada waktunya. Baik orang yang dalam perjalanan, orang yang sedang safar, ataupun orang yang mukim, orang yang berada di tempatnya sendiri. Nah, berkaitan dengan masalah ini, kalau kita perhatikan ketentuan waktu salat di dalam Al-Quran,
Ternyata waktu salat itu ada 3 ketentuan waktu bagi orang-orang yang musafir dan ada 5 ketentuan waktu bagi orang-orang yang mukim. Nah, berkaitan dengan hal ini kita bisa melihat salah satu firman Allah yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat ke-78, di mana Allah berfirman, Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Aqimis sholata, dirikanlah sholat. Kapan mendirikan sholat itu? Pertama, liduluki syamsi, lantaran matahari bergeser. Dalam arti bergeser dari kedudukan, dari tempat matahari yang asal-asalnya berada di tengah kepala kita, kemudian bergeser ke sebelah barat. Maka dengan bergesernya matahari tersebut menunjukkan sudah adanya ketentuan waktu untuk melaksanakan sholat. Nah, itu waktu yang pertama. Kemudian waktu yang kedua melaksanakan sholat itu adalah ila ghasaqil lail, sampai tengah malam. Kemudian waktu yang ketiga wa qur'anal fajri, dan qur'anal fajri, dan sholat subuh. Nah, jadi berdasarkan Al-Quran surat Al-Isra ayat 78 bahwa waktu sholat itu ada 3. 1, pada saat matahari bergeser ke sebelah barat. 2, pada saat tengah malam. Dan yang ketiga, pada saat fajar, yaitu sholat subuh yang disebut dalam ayat tadi wa qur'anal fajri. Ikhwatul iman rahimakumullah. Nah, berkaitan dengan ketentuan ini, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi utusan Allah yang oleh Allah diberi kewenangan untuk menjelaskan tentang firman-firman Allah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjabarkan ketiga waktu salat tadi menjadi 5 ketentuan waktu. Hal ini sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan penjelasan dan perintah serta contoh dari Jibril alaihi salam. Dalam satu hadis disebutkan Jibril mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengajarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat dalam 5 waktu. Mana salat dalam 5 waktu itu? Salat dalam 5 waktu itu seperti yang disebutkan dalam ayat tadi. Pertama, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Nah, penjabaran dan prakteknya dalam waktu dulu kisyamsi ila ghasaqil lail itu ternyata di situ pertama ada sholat zuhur, kedua ada sholat asar, ketiga ada sholat maghrib, keempat ada sholat isya. Setelah 4 sholat yang itu maka terputuslah waktu sholat. Kemudian nanti akan datang kembali khusus waktu sholat yang tidak bersambung kepada waktu isya, juga tidak bersambung kepada waktu zuhur, yaitu sholat subuh yang dalam ayat tadi disebutkan wa qur'anal fajri. Nah, oleh karena itu kalau kita perhatikan dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa mengetahui bahwa ketentuan sholat itu ternyata dijabarkan oleh Nabi, dipraktekkan oleh Nabi, diajarkan oleh Nabi kepada umatnya dalam 3 waktu sholat yang tadi. Ternyata ada 5 ketentuan untuk melaksanakan sholat.
yaitu duhur, asar, maghrib, isya ditambah dengan sholat subuh. Nah makanya ada sebagian orang yang menyebutkan bahwa sholat itu bukan 5 waktu, tapi sholat itu ketentuannya adalah 4 ditambah 1. Nah, bukankah 4 ditambah 1 itu 5? Ya bisa saja 4 ditambah 1 itu 5. Tapi dalam hal ini para ulama menyebutkan 4 ditambah 1 itu untuk memberikan pemikiran dan bayangan kepada kita bahwa sholat itu yang 4 waktunya bersambung, sedangkan yang 1 waktunya itu tidak bersambung. Nah oleh karena itu, kalau kita perhatikan dari ketentuan-ketentuan yang tadi, maka kita akan tahu bahwa sholat untuk orang yang mukim, untuk orang yang ada di tempatnya, untuk orang yang tidak bepergian, itu ada 5 waktu sholat. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Sabda Rasulullah, waktu zuhri idza zalatis syamsu. Waktu zuhur itu diawali jika matahari bergeser. Sampai kapan waktu zuhur itu? Sampai wakana dhillur rajuli katulihi, sampai tinggi seseorang itu sama persis dengan bayangannya. Tinggi sebuah benda sama persis dengan bayangannya. Misalkan ada satu benda yang panjangnya itu 10 cm. Ketika kita ukur tinggi benda tersebut sama dengan bayangannya, maka saat itu sudah berakhir waktu zuhur, kemudian datanglah waktu asar. Nah, sampai kapan asar itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa waktu asar itu berlanjut ketika matahari belum menguning. Jadi selama matahari masih terlihat menguning, itu masih ada waktu asar. Kemudian nanti dilanjutkan dengan terbenamnya matahari. Saat-saat matahari terbenam, maka sholat asar habis, diganti dengan datangnya sholat maghrib. Di mana sholat maghrib itu diawali dari mulai terbenam matahari sampai kapan? Sampai ghurubis syafaqi, sampai ghurub, terbenam, tidak terlihat asyafaq. Dalam hadis itu syafaqul ahmar, ada yang mengartikan mega yang berwarna merah. Nah, pada saat syafaqul ahmar yang kita lihat di sebelah barat itu menghilang, maka habislah waktu sholat maghrib, maka diteruskan dengan masuknya sholat isya. Sampai kapan sholat isya itu? Sholat isya itu ila ghosaqil lail, sampai tengah malam. Jadi ila ghosaqil lail, sampai tengah malam. Nah, kalau kita perhatikan, keempat sholat itu bersambung. Zuhur, asar, maghrib, isya, itu bersambung. Nah, setelah tengah malam, maka putuslah, tidak ada waktu sholat. Itu tidak ada waktu sholat. Nanti akan datang lagi waktu sholat manakala terbit fajar, yaitu sholat subuh. Sampai kapan nanti sholat subuh itu waktunya? Sampai terbit matahari. Nah, yang disebut ghosaqil lail itu jam berapa? Nah, kalau sekarang kita lihat di almanak itu, di kalender itu sudah banyak yang sudah menjelaskan, menuliskan tentang ketentuan-ketentuan akhir isya itu jam berapa.
akhir isya itu jam berapa. Jadi kita bisa tentukan walaupun kurang tepat, taruhlah misalkan tengah malam itu sama dengan tengah hari gitu. Jadi kalau misalkan waktu zuhur hari ini jam 12 kurang 5 menit, maka nanti jam 12 kurang 5 menit atau jam 24 ya, jam 00 kurang 5 menit itu waktu isya sudah habis. Dan lebih tepatnya lagi sekarang di kalender di almanak itu sudah ditentukan ya, sudah ada perhitungan jam berapa akhir sholat isya itu. Yang jelas itu berdasarkan ketentuan Al-Quran bahwa sholat isya tidak bersambung dengan sholat subuh. Oleh karena itu alangkah salahnya ketika ada orang yang merasa bangga dia melaksanakan, wah tadi malam saya sholat isya dengan tahajud begitu. Jadi sholatnya itu jam 3 dini hari gitu, bersama-sama sholat tahajud. Nah tentu itu salah. Kenapa? Lantaran sholat isya itu berakhir pada saat ghosaqil lail. Setelah tengah malam maka tidak ada waktu sholat di saat itu selain sholat sunnah atau selain untuk melaksanakan sholat malam. Nah datang lagi waktu sholat yaitu nanti pada saat terbit fajar, yaitu yang disebut dengan sholat subuh. Bahkan dalam ayat tadi disebutkan inna qur'anal fajri kana mashhuda. Kenapa dalam ayat itu bahwasanya sholat subuh tidak disebut sholat subuh, tapi disebut qur'anal fajri? Dalam hal ini para ulama mufassirin ada yang menyebutkan qur'anal fajri itu. Jadi sholat subuh disebut Quran. Kenapa? Lantaran dianjurkan, disunnahkan dalam sholat subuh itu bacaan suratnya lebih panjang dibanding dengan sholat wajib lainnya seperti zuhur, asar, maghrib ataupun isya. Kemudian yang kedua disebutkan masyhuda. Sholat subuh itu masyhuda, disaksikan oleh para malaikat. Nah apakah sholat-sholat yang lain tidak disaksikan oleh para malaikat? Tentu sholat-sholat yang lain pun disaksikan oleh para malaikat. Cuma kalau sholat subuh itu kata para ulama disaksikan oleh 2 malaikat. Pertama adalah malaikat yang menjaga waktu malam, dan yang kedua malaikat yang menjaga waktu siang. Lantaran saat fajar itu saat bergantinya malak penjaga siang dengan malak penjaga malam. Itu sebabnya disebut inna qur'anal fajri kana masyhuda. Kemudian yang kedua, tadi saya katakan bahwa waktu sholat itu 3 waktu bagi musafir. Nah maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW bahwa seorang musafir itu dia boleh melaksanakan sholat dalam 3 waktu. Ini adalah ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah tentang jamak dan qasar. Seseorang yang sedang safar, seseorang yang ada di perjalanan, seseorang yang bukan mukim, bukan berada di tempatnya, itu boleh melaksanakan sholat zuhur dengan asar dengan cara jamak dan dilakukan pada waktu zuhur atau pada waktu asar. Nah artinya ketika seseorang melaksanakan sholat zuhur dan asar, anggaplah itu satu waktu. Kemudian orang yang safar pun boleh melaksanakan sholat maghrib dengan isya dalam satu waktu. Baik dilaksanakan sholat maghrib dan isya pada waktu maghrib ataupun melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya pada waktu isya. Nah artinya ini menjadi 2 waktu. Jadi 1 zuhur dan asar, 2 maghrib dan isya. Nah ditambah yang satu lagi yaitu sholat subuh, di mana sholat subuh bagi musafir ataupun bagi mukim tetap pada waktunya. Tidak bisa sholat subuh dijama dengan zuhur atau dijama dengan waktu isya, itu tidak bisa. Nah para hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, itulah yang dimaksud dengan bahwa sholat itu memiliki ketentuan-ketentuan.
Nah, berkaitan dengan sholat itu merupakan ibadah yang paling utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan bahwa man hafadha alaiha, barang siapa yang menjaga, memperhatikan kepada sholat yang wajib tersebut, kana lahu nuro, maka orang yang menjaga dan memperhatikan sholat itu dia akan mendapatkan cahaya. Apa yang dimaksud dengan dia akan mendapatkan cahaya itu? Para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan akan mendapatkan cahaya, orang yang melaksanakan sholat itu dia akan mendapatkan bimbingan untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan-perbuatan munkar. Sebagaimana di dalam Quran disebutkan innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu bisa mencegah pelakunya dari melakukan perbuatan keji dan perbuatan munkar. Ada juga yang menyebutkan bahwa yang dimaksud sholat itu lahun nur, itu orang yang menjaga dan memelihara sholat itu memiliki cahaya. Ada juga ulama yang menyebutkan bahwa orang yang melaksanakan sholat itu pada hari kiamat nanti dia akan dipimpin, dia akan ditunjukkan oleh cahaya yang tiada lain, itu adalah sholatnya sendiri. Sehingga Allah menyatakan di dalam Al-Quran, nuruhum yas'a baina aidihim, pada hari kiamat nanti cahaya dari sholat yang mereka lakukan itu akan berjalan di depan mereka, memimpin dan menunjukkan mereka. Nah, kemudian yang kedua, Nabi pun mengatakan bahwa bagi orang yang menjaga, memelihara sholat selain lahu nur, juga Nabi menyebutkan burhan. Jadi man hafadha alaiha kanat lahu nur wa burhan. Barang siapa yang menjaga, memelihara sholat, maka selain dapat cahaya, dia pun burhanan, mendapatkan petunjuk. Nah, para ulama menyebutkan dalam hal ini bahwa yang dimaksud mendapatkan petunjuk itu bahwa orang yang melaksanakan sholat, maka dengan sholat itu menjadi petunjuk, menjadi bukti, menjadi tanda bahwa dia itu adalah orang-orang yang beriman. Jadi bahwa dia itu orang-orang yang beriman. Nah, seperti dalam satu keterangan kan disebutkan bahwa yang membedakan seorang mukmin dengan kafir itu adalah sholat. Hadirin rahimakumullah. Nah, barangkali itu saja yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini berguna dan bermanfaat. Dan jika ada hal-hal yang masih dirasa perlu ditanyakan, boleh ditanyakan ya melalui channel ini. Dan jika ada komentar kritik ataupun komentar, silahkan, tapi tentu dengan bahasa yang sifatnya kritik ya, membangun ya. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Kita tutup dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.